Selamat malam. Gua kasih tahu ya, kenapa penjara? Apa itu penjara? Penjara adalah sebuah institusi atau gedung yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurung manusia dan membatasi hak-haknya. Untuk mengurung, sengaja untuk dibuat untuk mengurung. Tujuannya untuk apa? Pertama, supaya orang-orang itu tidak berkeliaran di masyarakat. Karena orang-orang ini orang-orang berbahaya. Pembunuh, pemerkosa, koruptor, orang-orang yang berbahaya. Orang jelek gitu kan. Alasan yang kedua, bisa saja orang itu sudah tidak berbahaya lagi, sudah bertobat. Tapi harus memberikan efek jera. Efek jera terhadap orangnya. Orangnya sudah bertobat. Efek jera terhadap orang lain. Supaya orang lain tidak melakukan. Ya kan? Jadi karena hukumannya berat. Gimana bisa memberikan efek jera kalau ada ruang tahanan yang ada AC-nya? Sedangkan kamar kos lu kipas angin aja nggak ada. Ya kan? Jomblo lagi. Gimana bisa memberikan efek jera kalau benar tadi yang dikatakan oleh saudara kita dari Jogja bahwa ada yang ada salonnya. Ada salonnya ini benar. Sedangkan lu keramas aja pakai sampo sasetan. Sampo sasetan untuk 1 kali keramas, lu 5 kali keramas. Jomblo lagi. Harusnya kan hukuman-hukuman itu memberikan efek jera. Karena hukuman-hukuman ini tidak memberikan efek jera, akhirnya masyarakat melakukan hakim sendiri. Mukulin kalau ada maling ayam dipukulin. Kemarin gua mukulin, ada maling ayam, gua pukulin. Gua ditangkap sama polisi. Kenapa Bapak hakim sendiri? Enggak, saya enggak sendirian. Saya rame-rame sama tetangga saya. Saya main hakim rame-rame, Pak. Seharusnya ada namanya extraordinary crime. Kriminalitas yang melebihi standar. Harusnya hukumannya juga extraordinary, melebihi standar. Seperti korupsi. Korupsi adalah extraordinary crime. Harusnya hukumannya jangan biasa-biasa aja. Gua saranin hukumannya tuh yang aneh lah. Misalnya ini orang setiap 5 langkah selama 5 tahun harus goyang gitu kan. Kalau misalnya dia lupa, ulangi lagi dari tahun ke 0 gitu. 1 goyang gitu kan. Aduh lupa, ulangi lagi. Makanya ada hukuman mati. Itu sebenarnya bukan untuk ngejahati orangnya. Karena itu udah extraordinary crime. Dan hukuman mati itu macam-macam. Kalau di Amerika dengan kursi listrik. Ya, di Indonesia ini jelas tidak cocok ya, karena sering mati lampu. Ya. Hukuman mati itu banyak ya. Kalau zaman dulu ada yang dipancung ya, kepalanya sampai terpisah dari badannya. Ada hukuman mati disuntik mati, ada yang ditembak. Tapi yang paling nggak enak itu hukuman mati di Malaysia. Itu digantung. Itu nggak enak. Pacaran digantung juga nggak enak kan? Ini sebenarnya kita pacaran atau jadian sih? Kamu kayak pemerintah Malaysia deh. Lalu ceweknya bilang, abis kamu nggak kayak pemerintah Amerika sih, kamu nggak pakai kursi listrik, kamu nggak ada setrumnya. Hukuman mati ini kalau dilakukan pada koruptor ini berbahaya di Indonesia, karena akan banyak kantor atau instansi yang kosong. Pejabatnya pada almarhum semua. Kita datang ini kok kosong ya. Ada resepsionisnya. Ini kepala kantornya mana? Udah meninggal Pak. Seminggu yang lalu. Kepala dinas udah kemarin baru. Loh mas kapan? Saya besok Pak. Lagi nunggu petinya. Kita belajar dari Cina. Di Cina ada Perdana Menterinya Zhu Rongzi. Tahun 98 dia dilantik. Dan dalam inaugurasinya dia bilang, karena waktu itu banyak kasus korupsi di Cina. Kirim aku 100 peti mati. 99 akan aku kirimkan untuk koruptor. Dan sisakan 1 buat aku kalau aku korupsi. Keren kan? Ya mungkin dia ngomongnya nggak seperti itu ya. Karena pakai bahasa Cina ya. Selamat malam, nama gue Semi.